Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya. Oke teman-teman, dari cuplikan video yang kita lihat ya, bahwa beda kelas antara perlakuan Megawati ke Jokowi, Prabowo ke Jokowi. Nah, kita lihat bahwa ketika Jokowi masih di PDIP, dia selalu dianggap sebagai petugas partai. Nah, beda kelasnya dengan Prabowo dengan Jokowi. Nah, kita lihat kemarin di HUT Gerindra ke-17, bagaimana kemudian Prabowo ini dengan lantang mengucapkan hidup Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Ini kan kelompok yang memang sudah terbiasa dalam tradisi politik kita, kalau kalah itu nggak pernah bisa ikhlas untuk menerima kekalahan, dan selalu juga berusaha untuk menolak setiap pihak lain yang menang. Kebenaran
hal apapun yang menyangkut kebaikan, seolah-olah mereka yang monopoli, mereka yang punya, bahwa hanya mereka saja yang bisa mampu membangun bangsa ini ke depan, dan hanya mereka saja yang punya kemampuan untuk itu. Kira-kira seperti itulah selalu yang mereka pikirkan. Yang lalu mungkin saya khawatir cara-cara seperti ini akan kemudian bisa memprovokasi antara dan Pak Jokowi. Tetapi setelah kita lihat beberapa bulan terakhir, setiap ada dorongan yang begitu keras untuk membenturkan mereka, maka salah satu di antaranya, terutama di sisi Pak Prabowo, kemudian mengklarifikasi dan kemudian menyampaikan ke publik bahwa tidak mungkin dia bisa dibenturkan dengan Pak Jokowi, begitu. Iya. Dan saya juga makin percaya di hati kedua orang ini, mereka sadari bahwa bersamanya mereka sampai hari ini adalah penyatuan beberapa tahun yang lalu keterbelahan yang terjadi pada bangsa kita sebenarnya, Bang Julpan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ke depan, hubungan baik di antara mereka berdua yang mereka bina selama ini adalah simbol dari penyatuan dari keterbelahan bangsa kita yang lalu-lalu. Begitu. Iya. Jadi kalau sekarang masih ada segelintir orang yang kemudian masih asik bermain di media sosial dan selalu menyuarakan keterbelahan ini, ya memang orang ini, kelompok-kelompok orang ini memang kelompok-kelompok orang yang dalam tradisi politik kita nggak pernah punya kebesaran hati dalam berkompetisi, kalau kalah mengakui kekalahan, begitu. Iya. Mereka hanya ingin menang dan hanya mengakui bahwa kemenangan mereka yang baik, bahwa hanya mereka yang mampu membangun negara ini. Kira-kira mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok yang terlalu yakin bahwa hanya mereka yang bisa membangun bangsa ini ke depan. Kira-kira begitu, Bang Julpan. Kalau saya lihat ya, saya nggak terlalu khawatir karena makin hari mereka makin mengecil dan makin hari banyak orang kemudian menyadari bahwa karakter seperti ini adalah karakter yang tidak akan berguna untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar ke depan. Dan lambat dan pasti kita percaya bahwa kelompok ini akan makin mengecil sejalan dengan waktu. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya simbol kerakyatan, simbol dari nasionalisme itu kan selalu kan diusung oleh PDIP. Dan bahkan sebagian masyarakat ini meyakini bahwa memang itu adalah label PDIP kan gitu. Karena berkaitan dengan Bung Karno. Tapi kalau kita lihat, itu semua kan hanya seperti lip service ya. Hanya sekedar untuk menarik dukungan, ya, untuk membangun kekuatan, tetapi sebenarnya dalam jiwanya itu tidak ada sikap-sikap nasionalisme dan kerakyatan itu. Itu yang dikatakan oleh Bro Lim tadi, bahwa mereka selalu ingin diakui sebagai orang yang besar, yang harusnya menang, tidak kalah. Ya, coba mereka tidak komentari kalau menang mayoritas di Jawa Tengah itu di kabupaten kota. Tetapi kekalahan gubernur di Jawa Tengah, itu langsung dibilang ini ada kehadiran partai coklat, ya kan? Lalu ada tangan Jokowi di situ. Selalu dicari-cari alasan lah, misalnya. Kita membahas ini sebenarnya untuk mendidik masyarakat kita bahwa cara-cara seperti ini memang tidak bisa dipertahankan. Mas Hal, bagaimana Mas Hal? Iya, kalau kita bicara mengenai rakyat kan, atau mengenai publik ya, kan salah satu cara terbaik untuk melihatnya kan dengan mengacu kepada hasil survei tentang approval rating, karena itu cara yang bisa reliable secara saintifik gitu. Dan approval ratingnya Pak Prabowo kan sampai sejauh ini ya, lepas dari soal keriuh rendahan di medsos, kegaduhan di medsos, sampai saat ini kan tetap 80%, lebih melebihi 80% gitu. Itu menurut saya indikasi bahwa di mata rakyat itu Prabowo itu tetap
tetap tingkat kesukaannya tinggi, dan ini juga ditegaskan oleh Pak Jokowi ya ketika ditanya di Mata Najwa bagaimana Pak Jokowi melihat pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Jokowi bilang sangat baik gitu ya, kan dia tidak mau pakai angka tapi dia bilang sangat baik gitu. Nah, jadi kalau kita nyebut soal rakyat ya, soal people itu sebenarnya kan bahkan sebelum Pilpres pun ya, itu ketahuan bahwa kelompok yang mengklaim mewakili rakyat ternyata dapatnya kan 16% gitu misalnya. Sementara suara rakyat yang diam, silent majority, itu bergerak ke mendukung Prabowo Gibran gitu ya. Jadi ini kita juga harus melihat bagaimana dinamika di kalangan akar rumput lah ya, yang ternyata tidak bisa dengan diklaim sebagai karena ini PDIP partai marhen maka otomatis partai rakyat gitu, sehingga rakyat akan berada di belakang mereka. Ternyata kan enggak, dan itu menurut saya PDIP masih denial gitu. Yang seperti Bang Zulfan bilang, kalau kalah selalu yang dicari itu adalah pasti dicurangi, pasti ada pihak luar, dan ini tercermin dari pidato Bu Mega terbaru ya di acara awal tahun ini kan. Dia bilang nggak mungkin lah dapat Ganjar dapat 16% gitu. Saya ingin berguru kepada yang dengan sinis dan sarkas. Dia bilang pokoknya dia pengen berguru dengan orang yang bisa curang seperti itu gitu loh. Jadi itu kan menunjukkan sikap denial ya, nggak mengakui bahwa publik atau suara rakyat itu nggak ke mereka gitu. Ya memang yang dituntut dan kita butuhkan itu adalah kedewasaan politik kan. Kalau berpolitik tidak cara dewasa, yang terjadi seperti itu, satu klaim, kemudian mencari kambing hitam, ya kan? Padahal kalau kita korban udah susah cari kambing hitam itu. Dan itu ya rakyat itu kan sering diatasnamakan sebagaimana Islam juga, Bang. Islam itu kan sering diatasnamakan. Jadi yang mengklaim sebagai partai rakyat ternyata dapatnya 16% lah. Yang 58% itu kan rakyat juga gitu. Partai Islam sering nggak lolos. Sebagai partai rakyat ya Prabowo Gibran, pendukung Prabowo Gibran gitu. Ya, jadi kalau kita bicara partai Islam kan menggunakan nama Islam, umat Islam, tapi partainya berguguran terus ya, tiap pemilu berguguran terus, tidak bisa tidak menang. Untung Partai Amanat Nasional itu dipoles tidak menjadi partai Islam, karena di dalam Partai Amanat Nasional itu ada yang non Muslim caleg-calegnya. Ya, kalau yang ketat betul dengan Islam ya udah, itu susah berkembang gitu. Nah, Mas Jigi bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang kedewasaan politik, kapan bangsa kita ini terbangun dengan kedewasaan politik, Mas Jigi? Ya sebenarnya seperti saya bilang awal tadi, saya nggak terlalu khawatir karena sebenarnya ketidakdewasaan itu segelintir saja sebenarnya tinggal sekarang, Bang Yulvan. Artinya kita tahu lah, hanya di satu kelompok tertentu saja yang selalu meratap dan selalu nyinyir atas semua hal yang terjadi di bangsa kita sekarang. Hanya sekelompok grup saja yang kemudian selalu mengatakan pemilu nggak adil, pemilu nggak benar, dan lain-lain. Tapi di saat yang sama mereka menikmati setiap kemenangan di setiap daerah yang mereka menang, begitu, tanpa bilang di situ ada problem atau ada apapun. Jadi sudahlah, menurut saya nggak mau terlalu spesifik bicara tentang mereka karena menghabiskan energi kita saja, dan lagi pula memang jangan-jangan untuk mendapatkan contoh yang bagus, kita perlu juga contoh yang buruk, Bang Yulvan. Jadi kalau kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita ke depan bagaimana menjadi seseorang yang negarawan, menjadi seseorang yang punya kepribadian yang baik, menjadi seseorang yang punya mental sebagai seseorang yang hidup di negara demokrasi, harus belajar menerima kekalahan dengan lapang hati dan lain-lain. Ya barangkali kita perlu contoh-contoh soal untuk mengajarkan itu. Dan saya rasa ya itu barangkali bisa jadi contoh-contoh soal buat anak-anak kita ke depan, generasi kita ke depan, bahwa
ketika kita menerima demokrasi sebagai pilihan kita bernegara, ya kita harus mulai dengan pelajaran yang paling dasar, yaitu berani secara dewasa menerima kekalahan, berani memberikan selamat kepada pemenang. Nah, sikap-sikap dan gaya seperti ini yang hari ke hari di masa yang akan datang kita perlu dapat contoh dari pemimpin kita, gitu Bang Iban.